Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, terimalah salam dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Jawa, yang senantiasa bersama-sama dengan saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Dan untuk saat ini, sebelum kita beranjak ke peristirahatan malam, kami mengajak saudara-saudara bersama-sama dengan firman Tuhan di dalam renungan Salam. Dan mari kita mulai. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang Maha Baik, yang senantiasa memberikan anugerah bagi kami melalui kesehatan, sukacita, hari-hari yang indah. Dan kami masih boleh bersekutu dengan Engkau di dalam firman-Mu malam ini. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa memberkati dan menguatkan kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ayat renungan untuk kita malam ini sebagaimana ditetapkan dalam almanak kita. Kita ambillah yang tertulis dari Sefanya 3 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20, dan yang menjadi ayat pembimbing adalah ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari sejarah bangsa Israel yang kita baca dalam Alkitab kita akan menemukan luar biasa anugerah Tuhan yang tidak terhingga yang mereka terima. Mulai dari sejarah keluarnya dari Israel, dari Mesir, di padang belantara, sampai kepada tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana tindakan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kemudian bukan hanya anugerah, tetapi belajar dari sejarah Israel, kita juga menerima atau membaca atau mengerti. Tuhan juga memberi mereka hukuman di saat mereka bersalah atau berdosa atau meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, dalam Alkitab kita temukan berkat Tuhan sangat besar, tetapi di sisi lain kutukan Tuhan berjalan di saat ada pemberontakan dan ada yang meninggalkan firman Tuhan dan hukum Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam konteks Sefanya yang kita baca hari ini, kita belajar pada zaman Sefanya. Bangsa itu sedang memberontak. Memberontak dalam arti mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak bertindak sebagaimana tuntunan hidup yang diminta oleh Tuhan. Dengan berlaku cemar, berlaku tidak setia, berlaku seenaknya. Bahkan dalam Sefanya kita baca, mereka menjadi pencemooh, pencaci maki, atau tidak memperdulikan orang-orang yang di sekitarnya, atau juga orang-orang yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Sefanya diutus Tuhan untuk memperingatkan bangsa itu. Karena setiap di mana bangsa itu setia kepada Tuhan, anugerah Tuhan akan berkelimpahan. Di mana setiap bangsa itu bersama-sama dengan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu begitu mereka terima, berlimpah-limpah. Tetapi ketika mereka sudah menerima berkat, ketika mereka sudah
mengalami kemajuan secara ekonomi dan kehidupan, mereka kadang-kadang menjadi lupa diri, menjadi yang merasa mereka yang melakukan itu semua, dan bahkan mereka merasa bahwa Tuhan tidak perlu bagi hidup mereka. Mereka menjadi pencaci maki, mereka menjadi tidak peduli sesama manusia. Oleh karena itulah sepanya memperingatkan mereka bahwa pada saatnya ketika mereka semakin jauh dari Tuhan, Tuhan akan menghukum mereka, Tuhan akan memberikan kutukan yang sangat berat. Tetapi itulah yang kita baca dalam Alkitab. Kutukan Tuhan tidak selamanya. Kalaupun Israel dihukum Tuhan ketika mereka berdosa, di balik semuanya itu, Tuhan memberikan janji akan janji keselamatan, janji anugerah, janji yang setia, dan janji untuk memberkati mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan akan berlaku kepada bangsa Israel ketika masih ada orang-orang di tengah-tengah Israel yang selalu taat dan patuh dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, supaya janji Tuhan itu terlaksana, anugerah Tuhan itu bisa kita terima, firman Tuhan hari ini mengajak kita, yang pertama, harus ada pertobatan yang luar biasa. Pertobatan dari perbuatan, dari tingkah laku, meninggalkan kehidupan lama, berubah menjadi hidup baru. Kemudian ada harus dengan setia menjaga semua kata-kata, ucapan, lidah dikuasai, pikiran dan hati dikuasai, tertuju kepada Tuhan. Bukan kita lagi yang menguasai, tetapi Tuhan yang berkuasa, yang mengarahkan. Inilah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan akan bersorak-sorai bersama-sama bangsa-bangsa Israel dan juga orang-orang percaya pada zaman ini, ketika adanya pertobatan, adanya penguasaan diri, adanya perubahan, dan adanya pengampunan. Disitulah berkat Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan. Biarlah kita bersama-sama dengan Tuhan. Sorak-sorai kita adalah sorak-sorai Tuhan, di mana Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam kasih setianya, di dalam Kristus Yesus yang kita percayai menjadi juru selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, yang telah memberikan anakmu Yesus untuk keselamatan kami, untuk menebus kami dari kuasa kegelapan, kuasa dosa, dan kuasa iblis, sehingga kami adalah orang-orang yang telah diberkati, orang-orang yang telah menerima keselamatan. Malam ini sertai kami dan ajar kami untuk hari-hari besok, untuk selalu setia dengan Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.